Mr. Ocean, what do you think you would do if released? You want to knock over a casino? Halo teman-teman, gimana kabarnya? Masih bersama saya JM, yang setia menemani kalian di Kamar Atas, tempat bahas film sampai tuntas. Di video kali ini, saya akan membahas film Ocean's 11. Film bergenre komedi pencurian yang merupakan film pertama dari trilogi film Oceans. Dibintangi oleh para bintang besar seperti George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, dan masih banyak lagi. Komplit pokoknya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk pakai headsetnya. Film yang merupakan remake dari film berjudul sama yang rilis pada tahun 1960 ini bercerita tentang Danny Ocean yang membentuk sebuah tim untuk merampok kasino terbesar di Las Vegas. Film dimulai dengan Danny Ocean, sang karakter utama kita, yang akan bebas dari penjara. Saat mengambil barang-barangnya, ada cincin kawin, yang sepertinya membuatnya galau. Malamnya, dia sudah berada di sebuah kasino di Atlantic City, New Jersey. Dia menemui seorang pegawai yang dia panggil Frank. Tapi orang itu langsung bermuka masam. Dia bilang kalau dia pasti salah orang karena namanya Ramon, seperti yang tertulis di name tag-nya. Danny memandanginya, minta maaf, dan beranjak pergi. Saat di lounge, Frank mendatangi Danny. Ya, namanya memang Frank, dan mereka memang saling kenal. Ramon menjelaskan dia tidak bisa pakai nama aslinya di kasino, karena latar belakangnya yang buruk. Danny kemudian bertanya tentang keberadaan Rusty, teman lama Danny yang ternyata sekarang berada di Hollywood, California. Dia mencari uang dengan mengajari para artis bermain poker, yang sangat parah dalam bermain. Danny menemui Rusty di sana. Mereka bermain sebentar, dan Danny sudah menang banyak. Setelah selesai, mereka keluar dan ngobrol di sebuah kafe. Danny pun menyampaikan niatnya. Dia bilang ingin melakukan pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Merampok 3 kasino sekaligus. 3 kasino yang dimiliki oleh orang kaya bernama Terry Benedict. Jadi, uang dari ketiga kasino tersebut berada di satu tempat. Melihat denah berangkasnya, Rusty bilang jika ini berangkas yang hampir tidak mungkin ditembus. Jadi, jika ingin melakukan ini, paling tidak butuh selusin orang yang ahli dalam bidang masing-masing. Dan modal yang kuat. Lalu siapa orang yang sangat kaya, benci pada Benedict, dan tak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Jawabannya adalah Ruben. Mereka pun menemuinya, tapi Ruben bilang mereka sudah gila, karena dia tahu urusan keamanan kasino lebih dari siapapun. Intinya, mereka tidak akan berhasil. Meskipun Ruben tahu mereka ahli, tapi hal ini tetap mustahil. Rusty membenarkan perkataan Ruben dan mereka berdua mohon pamit. Tapi, saat mereka akan pergi, Ruben penasaran kasino mana yang akan mereka rampok. Danny menjawab, The Bellagio, The Mirage, dan MGM Grand. Mendengar itu, Ruben langsung penasaran, karena itu semua kasino Benedict. Ruben terpancing trik mereka. Dan mengungkap jika dia sebenarnya juga dendam kepada Benedict, karena Benedict menghancurkan bisnis kasinonya. Sumber dana pun sudah didapat. Ruben ikut. Selanjutnya, perekrutan dimulai. Pertama, Frank. Dia baru saja minta dipindahkan ke Las Vegas, karena alasan sakitnya. Tapi ya pasti dibuat-buat. Lalu driver, Malloy bersaudara. Partner yang agak gila dan sering berkelahi sendiri. Urusan elektronik dan hacking, Livingston. Ahli sadap penyadap dan segala sesuatu yang berurusan dengan elektronik. Kemudian, Basher, sang ahli peledak, yang terlihat sangat ahli dengan pekerjaannya. Selanjutnya, sang penyusup. Rusty membawa Danny menonton pertunjukan akrobat Asia. Danny awalnya tak yakin dengan orang pilihan Rusty, karena terlihat tak meyakinkan. Tapi setelah melihat Yen beraksi, dia harus masuk tim. Setelah itu Danny ingin Saul bergabung. Meskipun Rusty tahu dia sudah pensiun setahun yang lalu, Rusty mendatangi Saul dan membujuknya. Rusty memberitahu rencana mereka,
dan memberinya tiket, tanpa menunggu persetujuan Saul. Danny merasa cukup, tapi Rusty ingin satu lagi. Mereka pun merekrut anggota terakhir, seorang pencopet lihai bernama Linus, anak dari kenalan mereka. Danny bilang jika dia mengenal orang tua Linus. Danny pun langsung memberinya tiket, dan bilang kalau dia punya pekerjaan untuknya. Lalu, seluruh kru pun sudah tiba di Vegas, dengan tampang berantakan mereka. Danny menemui mereka di jamuan makan yang sudah disiapkan. Danny menjelaskan jika pekerjaan kali ini akan sangat menguntungkan, tapi juga sangat berbahaya. Jadi, jika ada yang tidak ingin ikut, mereka boleh pergi. Tidak ada dendam. Di dalam, Danny menjelaskan apa yang akan mereka lakukan. Mereka akan merampok brankas dari 3 kasino milik Benedict, kasino dengan keuntungan tertinggi di Vegas. Berita buruknya, brankas ini berada jauh di bawah tanah, dengan keamanan berlapis yang mustahil untuk ditembus, dan dengan kunci terumit yang pernah ditemui. Sedang berita baiknya, di hari diadakan pertandingan tinju, hari mereka akan melakukan aksi mereka, uang yang ada di brankas Benedict adalah $150 juta cash. Dan mereka akan membaginya sama rata. Exactly. Rencana pun dimulai. Tugas pertama, pengintaian. Mereka mengamati semua rutinitas ketiga kasino dan para petugas yang mempunyai akses keamanan. Tugas kedua, listrik. Mereka akan mematikan listrik seluruh Las Vegas saat mereka melakukan aksinya. Ini tugas Basher. Ketiga, kamera pengawas. Mereka harus meretas kamera pengawas ketiga kasino ini. Jadi, Livingston harus masuk untuk mengakalinya dari dalam. Tugas keempat, membuat replika. Mereka membuat replika yang sama persis dengan brankas yang akan dirampok. Kurang lebih untuk latihan lah. Danny juga meminta Linus untuk mengikuti Benedict dan mempelajarinya. Setelah beberapa hari membuntutinya, Linus pun melaporkan temuannya ke Rusty. Menurutnya, Benedict seperti mesin. Rutinitasnya terjadwal tanpa celah. Setiap hari selalu sama. Dia hafal semua nama pegawai dan bisa banyak bahasa. Orang yang tidak bisa diajak main-main. Dan yang terbaik, kekasihnya sangat cantik, yang bekerja sebagai kurator museum di sana. Rusty terlihat terkejut dan bersembunyi saat melihat wanita ini. Ternyata, Rusty mengenalnya. Dia bernama Tess, dan adalah mantan istri Danny. Mengetahui hal ini, Rusty langsung menemui Danny. Dia terlihat marah. Dia bilang jika ini tentang merebut Tess kembali, Rusty akan keluar dari pekerjaan ini. Danny mengaku memang dia punya tujuan lain, tapi dia meyakinkan Rusty jika dia takkan membahayakan misi. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, semua akan baik-baik saja. Kemudian tiba saatnya Saul melakukan keahliannya. Dia menyamar sebagai pengusaha super kaya, pebisnis senjata dari Eropa. Di sana, dia menemui Benedict dan bilang kalau dia butuh tempat penyimpanan teraman yang Benedict punya untuk menyimpan barang yang sangat berharga. Tapi dia tak mau penyimpanan standar kasino. Dia mau brankas teraman yang dipunya Benedict. Di tempat lain, Danny menemui Tess yang sedang menunggu Benedict untuk makan malam. Tess sangat kaget melihatnya dan menyuruh Danny pergi. Danny lalu mengutarakan jika dia ingin Tess kembali, tapi Tess tak mau, karena Danny bohong padanya selama ini. Dan sekarang, dia bahagia bersama Benedict. Tapi Danny mengatakan jika satu-satunya kebohongannya kepada Tess adalah tentang pekerjaannya sebagai pencuri. Dan Danny melanjutkan jika memang harus, dia mungkin akan mengikhlaskan Tess, tapi asal tidak dengan Benedict. Tak lama Benedict datang. Tess pun dengan canggung memperkenalkan mereka berdua. Benedict terlihat curiga, tapi Danny segera bilang kalau dia tak sengaja lewat dan menyapa Tess. Lalu berpamitan. Yang tidak diketahui Danny adalah ternyata Linus mengikutinya. Keesokan harinya, saat ada perobohan gedung, terjadi gangguan listrik di Las Vegas. Dan Basher, dengan muka penuh kotoran, datang ke tim sambil marah-marah. Ternyata, gangguan listrik pagi tadi adalah hal yang sama persis seperti yang akan dilakukan Basher pada hari perampokan. Saat Basher mengeceknya, petugas listrik sudah memperbaiki masalahnya. Jadi,
Basher sekarang tidak bisa melakukan sabotase listrik seperti yang direncanakan. Mereka harus cari cara lain. Namun tak lama kemudian, Basher ingat kalau hal ini bisa diakali dengan memanfaatkan pinch. Dan pinch yang cukup kuat untuk mematikan listrik seluruh Las Vegas hanya ada satu. Di Institute Saints, California. Mereka pun pergi ke sana untuk mencurinya. Danny menyuruh Linus untuk menunggu di mobil dengan Malloy bersaudara. Tapi Linus tak sabar dan menyusul masuk. Danny, Basher, dan Yen sudah berhasil mencuri pinch-nya tepat di saat Linus masuk. Linus mengacaukan semuanya. Dia ketahuan dan dikejar security. Saat mereka melarikan diri, karena panik, tangan Yen terjepit pintu. Danny pun memarahi Linus karena tidak mengikuti perintah dan membuat anggota tim terluka. Saat kembali ke hotel, Livingston punya berita buruk. Danny sekarang masuk daftar merah dan diawasi penuh. Jadi, saat Danny menginjak kasino Benedict, security langsung mengawasinya. Rusty penasaran mengapa ini bisa terjadi. Kemudian, Linus mengadu kalau Danny mendatangi pacar Benedict. You're out, Danny. He's out? Mendengar hal ini, Rusty memutuskan untuk mengeluarkan Danny dari operasi mereka. Danny berargumen jika Rusty tidak berhak memutuskan hal itu. Tapi Rusty bilang jika dia harus memutuskannya karena Danny membahayakan pekerjaan dengan mencampur adukan urusan pribadinya. Rusty lalu menyerahkan tugas Danny ke Linus. Waktu perampokan pun tiba. Meski tampak tak sehat, Saul siap. Di depan kasino, Saul nampak menunggu paket berharganya, yang sudah tentu palsu. Setelah datang, dia dan Benedict masuk menuju brankas. Di perjalanan, Benedict melihat Danny. Dia segera menyuruh orang untuk mengawasinya. Dan saat mereka sampai di ruang monitor brankas, anggota tim yang lain sudah siap dengan langkah berikutnya. Benedict buru-buru, karena pertandingan tinjunya hampir mulai. Jadi, dia meninggalkan Saul dengan manajer pengurus brankasnya. Tapi di perjalanan keluar, Linus mencegatnya, dan mengaku dari komite pengawas perjudian Nevada. Dia meminta Benedict untuk ikut dengannya karena ada masalah. Masalah di sini adalah Frank. Linus mengatakan jika Ramon bernama asli Frank, dan dia adalah mantan narapidana. Peraturan di Amerika, narapidana tidak bisa bekerja di kasino. Lalu mereka pun pura-pura berseteru di depan Benedict. Hari Benedict mulai makin kacau. Di saat yang sama, Malloy bersaudara yang menyamar mengantar kotak berisi yen di dalamnya untuk dimasukkan ke brankas. Drama tentang Frank berakhir dengan dipecatnya Frank dari kasino. Di restoran, Danny menemui Tess. Lagi. Tess marah dan bilang dia tahu kalau Danny pasti merencanakan sesuatu. Tapi Tess menekankan kalau dia tak akan kembali ke Danny. Namun, Danny memotong pembicaraan Tess dan bilang dia hanya ingin berpamitan. Tess kaget dan terdiam. Di pintu keluar, orang Benedict sudah menunggu Danny dan bilang jika Benedict ingin bertemu. Di sebuah ruangan, ternyata yang mendatangi Danny bukanlah Benedict, melainkan preman tinggi besar menyeramkan. Dan saat mereka berdua ditinggal sendiri, tiba-tiba, bam! Sang preman langsung memukul Danny. Tapi setelah memukul, si preman terlihat bingung melihat kondisi Danny. Danny kesakitan dan bilang harusnya memukulnya nanti. Ternyata, mereka saling kenal, dan Danny sudah membayarnya. Si preman pun membantu Danny melarikan diri dari plafon atas. Linus menyusup masuk menuju brankas. Sedang di dalam ruang monitor, Saul tampak sangat tidak sehat. Hingga tiba-tiba terjatuh. Para petugas panik dan memanggil dokter. Sedang Livingston memanfaatkan situasi ini untuk meretas kamera CCTV. Linus pun menghilang dari pantauan kamera. Saat Linus hendak naik ke atap lift, tiba-tiba Danny muncul mengagetkannya. Ternyata Danny tidak benar-benar keluar dari rencana. Ini seperti semacam ospek untuk si anak baru. Acara tinju hampir mulai saat dokter untuk Saul datang. Dokternya adalah Rusty yang menyamar. Saul tampaknya tak bisa diselamatkan, dan petugas ambulans pun tiba. Ya, Malloy bersaudara. Di posisinya, Danny dan Linus sudah siap beraksi, dan semua sekarang tinggal menunggu Basher mengaktifkan pinch-nya.
Saat pinch menyala, listrik seluruh Las Vegas langsung mati, menyebabkan kekacauan besar di kasino. Juga mematikan sementara sensor inframerah. Danny dan Linus pun masuk menuju brankas. Setelah mengurus penjaga pintu, mereka mengode Yen. Yen yang dengan susah payah akhirnya memberi isyarat balik dan pintu pun siap untuk diledakkan. Tapi, sesaat sebelum diledakkan, perban tangan Yen nyangkut, membuat Yen tak bisa menjauh dari pintu. Untungnya, detonatornya error, yang ternyata karena baterainya habis. Kemudian, saat baterai sudah diganti, pintu meledak hancur dengan mengagetkan. Di dalam, Yen selamat. What the fuck you bet? Mereka bertiga menata uang yang akan dibawa, dan Livingston mengabari Rusty untuk melanjutkan tugasnya. Rusty kemudian menelpon Benedict dari ponsel yang ada di mantel Tess, yang Tess bahkan tidak tahu kalau ada HP di mantelnya. Rusty memperkenalkan diri sebagai orang yang merampok Benedict. Benedict pun langsung mengecek ruang monitor, tapi semua terlihat aman. Namun, Rusty menyuruhnya untuk tetap memperhatikannya. Livingston pun mengembalikan siaran ke CCTV asli, dan langsung terlihat apa yang sebenarnya terjadi. Tess langsung teringat jika yang memasukkan HP ke mantelnya pasti Danny. Benedict pun menyuruh Tess pergi, lalu mengancam Rusty. Karena bagaimana Rusty dan kawan-kawan akan keluar dari sana? Rusty pun bilang jika Benedict akan membiarkan mereka pergi membawa uangnya. Hal ini karena mereka hanya mengepak setengah dari uang yang ada di brankas, dan sisanya mereka pasangi bom. Jadi, jika Benedict membiarkan mereka pergi, dia hanya akan kehilangan 80 juta dolar, separuh dari total uang yang ada di brankas. Tapi, jika Benedict macam-macam, semua akan diledakkan. Benedict diam-diam menyuruh manajernya menelpon polisi. Saat sedang bicara dengan Benedict, Rusty bertemu Tess. Tess bertanya di mana Danny, tapi Rusty bilang dia menyuruh Tess untuk kembali ke kamar dan menonton TV. Apa maksudnya? Benedict pun setelah tahu polisi akan datang, pura-pura mengikuti permainan Rusty. Kemudian, Rusty menginstruksikan apa yang harus dilakukan Benedict dengan uangnya. Rusty ingin orang Benedict membawa keluar tas berisi uang ke van yang sudah mereka siapkan. Jika ada gelagat aneh, semua uang akan diledakkan. Jika ada yang mendekati supir, semua uang akan diledakkan. Tim SWAT datang dan masuk menuju brankas di mana Danny, Linus, dan Yen berada. Sedang orang Benedict sudah mengikuti van pembawa uang. Tim SWAT sudah siap menyergap Danny dan kawan-kawan. Kepala tim pun menyuruh Benedict untuk mematikan lampu. Jadi, Danny dan kawan-kawan tidak siap saat mereka datang. Setelah penyergapan terdengar suara ledakan, dan ternyata semua uangnya sudah hancur. Benedict mendatangi brankasnya. Ketua SWAT bilang tidak tahu bagaimana para pencuri itu bisa masuk atau keluar. Benedict pun menyuruh SWAT untuk pergi. Di penyergapan van, ternyata tidak ditemui supir. Mobil dikendalikan jarak jauh oleh Malloy. Dan tak lama, van pun diledakkan. Tapi ternyata isi tas yang diledakkan bukanlah uang, hanya kertas. Mendengar hal ini, Benedict langsung menyadari sesuatu. Ternyata ada perbedaan antara brankasnya dengan yang ada di CCTV. Di rekaman CCTV, lantai brankasnya tidak ada logo Bellagio. Benedict sadar kalau dia baru saja ditipu. CCTV-nya adalah rekaman dari duplikat brankasnya, bukan benar-benar dari dalam brankas. Dan para anggota SWAT yang beranjak pergi dari kasino adalah Rusty dan kawan-kawan dengan membawa tas berisi uang aslinya. Yang sebenarnya terjadi adalah saat Benedict menelpon polisi, yang mengangkat teleponnya adalah Livingston. Dan tim SWAT-nya adalah semua anggota tim, termasuk Saul. Jadi, Benedict membiarkan mereka semua pergi tanpa halangan. Benedict lalu teringat pada Danny dan mendatangi ruangan di mana dia seharusnya berada. Saat pintu dibuka, Danny sudah berada di sana sedang dihajar. Benedict bertanya apa dia terlibat, namun Danny bilang tak tahu apa yang dibicarakan Benedict. Lalu Livingston menelpon Tess dan menyuruhnya untuk menyalakan TV. Ternyata siarannya berubah menjadi siaran live CCTV di koridor. Terlihat Danny dan Benedict di sana. Danny bilang jika dia akan membantu Benedict mendapatkan uangnya kembali asal dia mau melepaskan Tess. Benedict setuju tanpa berpikir. Tess yang melihatnya langsung berkemas pergi.
Danny bilang jika dia kenal orang yang mungkin tahu di mana uang Benedict. Benedict kecewa dengan jawaban Danny. Jadi, dia menyuruh orangnya untuk membawa Danny keluar dan memanggil polisi. Karena Danny pasti melanggar syarat pembebasannya dengan perjalanannya ke Vegas. Danny seharusnya tidak boleh keluar kota dulu sebagai syarat pembebasannya, tapi sekarang dia sudah ada di Vegas. Di lift, Benedict bertemu Tess yang hendak pergi. Kini Benedict kehilangan semuanya, uang, dan sekarang Tess. Tess pun mengejar Danny yang dibawa polisi, dan berteriak jika itu adalah suaminya, lalu menanyakan berapa lama dia akan dipenjara kali ini. Sedang para anggota tim lain berkumpul di depan air mancur Las Vegas yang terkenal. Dengan wajah lega dan senang karena pekerjaan mereka berhasil. 3 bulan kemudian, Danny keluar dari penjara dan Rusty menjemputnya. Tapi Rusty tidak sendiri. Dia bersama Tess, yang kini memakai cincin kawinnya. Mereka pun beranjak pergi dengan bahagia. Begitulah akhir dari film Ocean 11 ini, teman-teman. Film pencurian cerdas dengan bumbu komedi yang membuatnya tidak terlalu berat untuk ditonton, tapi sangat-sangat menghibur. Film dengan plot yang tidak begitu mudah ditebak, dan cukup membuat penontonnya berdebar terhanyut dalam alurnya. Sepertinya, kita sampai di akhir pembahasan film kali ini, teman-teman. Jadi, saya JM mundur diri, sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Dan, kalau udah ngantuk, naik kamar atas.